Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai kasus human fraud pada PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan sebagai syarat pemenuhan dari tugas UTS pemeriksaan akuntansi 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Yosi Febrianti, dari kelas 4E Akuntansi Manajerial dengan nomor absen 9 dan NIM 2215644053. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dari PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau TPSF. Merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003, yang awalnya hanya bergerak di bisnis makanan atau TPS Food. Sejalan dengan proses transformasi bisnis yang dimulai pada 2009, TPSF telah menjadi salah satu perusahaan yang termasuk dalam indeks Kompas 100. Pada 2011, TPSF menjadi salah satu perusahaan yang terdaftar dalam a list of the 40 best performing research company dari majalah Forbes Indonesia, dan pada tahun 2012, TPSF mendapatkan penghargaan Indonesia Best Corporate Transformation dari majalah SWA. Selain itu, TPSF juga dianugerahi penghargaan Asia Best Companies 2014 kategori Best Small Cap dari Finance Asia dan termasuk dalam daftar 20 Rising Global Stars dari Forbes Indonesia pada tahun 2014. Selanjutnya, adapun kronologi kasus dugaan pemalsuan laporan keuangan atau human fraud. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau TPSF atau TVS Food merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi atau consumer goods. Kasus ini bermula dari temukannya anak perusahaan TPS Food, yaitu PT Indobras Unggul atau IBU, diketahui mengepul beras petani bersubsidi untuk diproses dan dikemas ulang menjadi beras premium. Karena kejadian ini, saham TPSF turun signifikan dan membuat perusahaan berusaha mempercantik laporan keuangan tahun 2017. Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB pada tahun 2018, pemegang saham mengajukan investigasi terhadap laporan keuangan 2017 dan menunjuk Ernst & Young Indonesia atau EY untuk melakukan audit kembali atas laporan keuangan pada tahun 2017. Dalam laporan hasil investigasi tersebut, ditemukan adanya fraudulent statement atau yaitu pencatatan keuangan yang berbeda dengan pencatatan keuangan yang dipergunakan oleh auditor pada saat melakukan audit laporan keuangan tahun buku 2017. Dari investigasi yang dilakukan, ada pun beberapa hasil yang didapatkan. Yang pertama, terdapat dugaan overstatement sebesar 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan dan aset tetap grup TPSF, dan sebesar 662 miliar pada penjualan serta 329 miliar pada EBITDA entitas food. Yang kedua, terdapat dugaan aliran dana sebesar 1,78 triliun dengan berbagai skema dari grup TPSF kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama atau dalam tanda kutip pihak terafiliasi, antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman grup TPSF dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh grup TPSF. Dan yang ketiga, terkait hubungan dan transaksi dengan pihak terafiliasi. Tidak ditemukan adanya pengungkapan atau disclosure secara memadai kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders yang relevan. Hal ini berpotensi melanggar keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu. Adapun pelanggaran kode etik dan standar audit yang dilakukan pada kasus
Human Fraud PD 3 Pilar Sejahtera, yaitu yang pertama pemahaman atas entitas dan lingkungan, termuat dalam standar audit 315, di mana auditor diharuskan untuk memahami entitas yang diaudit, termasuk lingkungan yang mengarah pada risiko kecurangan. Ini meliputi pemahaman atas sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan pencegahan dan deteksi kecurangan. Yang kedua, ada evaluasi risiko dan respon terhadap risiko tertentu. Ini termuat dalam standar audit 330, di mana auditor harus mengevaluasi risiko kecurangan dan merancang audit untuk memberikan respon yang tepat terhadap risiko tersebut. Ini termasuk risiko ini termasuk peningkatan pengujian ketika ada indikasi risiko kecurangan yang tinggi. Yang ketiga, ada pengumpulan bukti, termuat dalam standar audit 500. Auditor diharuskan mengumpulkan bukti yang cukup dan sesuai untuk mendukung pendapat audit mereka, termasuk bukti yang berkaitan dengan kecurangan jika ada indikasi. Dan yang keempat, yaitu melaporkan kecurangan, termuat dalam SA 240. Jika auditor menemukan kecurangan yang signifikan, mereka memiliki kewajiban untuk melaporkannya ke manajemen tingkat tertinggi dan jika sesuai ke pihak yang berwenang di luar entitas. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kasus human fraud ini, yaitu tindakan dari kasus tersebut memberikan dampak dan kerugian pada sistem pasar modal karena informasi material adalah dokumen dasar untuk para investor. Hal yang memberatkan dalam laporan keuangan 2017 tidak hanya memanipulasi status perusahaan 6 distributor, melainkan juga melebihkan atau overstatement jumlah bintang 3 pilar. Ini dilakukan guna mengesampingkan peningkatan penjualan perseroan sehingga fundamental perseroan terlihat bertumbuh dengan baik. Dengan manipulasi laporan keuangan, telah menyebabkan banyak kerugian antara lain memberikan informasi palsu kepada para investor, kredibilitas, dan masyarakat. Salah satu pemilik saham minoritas di 6 perusahaan yang terafiliasi juga dirugikan dengan kasus tersebut. Pasalnya, piutang 3 pilar yang tercatat dalam laporan keuangan tercatat hanya sekitar 60-70 miliar saja, tidak sebesar yang tercatat dalam laporan keuangan 3 pilar. Dari kasus human fraud PT 3 Pilar Sejahtera TBK, dapat saya simpulkan, kasus human fraud ini merupakan kasus pelanggaran audit pada PT 3 Pilar Sejahtera TBK. Karena pada kasus ini, auditor terbukti melakukan pemalsuan laporan keuangan pada tahun 2017. Dugaan ini diperkuat setelah dilakukannya investigasi kembali pada laporan keuangan tahun 2017 oleh Ernst & Young Indonesia, di mana hasil investigasi menghasilkan hasil yang berbeda saat laporan keuangan diaudit kembali. Pada kasus ini terdapat beberapa pelanggaran kode etik dan standar audit, yaitu seperti pemahaman atas entitas dan lingkungannya, SA 315, evaluasi risiko dan respon terhadap risiko tertentu, SA 330, dan pengumpulan bukti, SA 500, dan melaporkan kecurangan, termuat dalam SA keseluruhan. Terdapat pihak yang dirugikan dalam kasus ini. Sekian dari pemaparan kasus human fraud PT 3 Pilar Sejahtera. Mohon maaf apabila terdapat kesalah kata dan saya akhiri dengan terima kasih.